Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan kisah yang berjudul Perjalanan Ruh Kaum Mukmin Ahli Surga Firdaus hingga menuju ke alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia masa lalu dan akhirat masa depan. Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa gaib lainnya tentu penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun, tak seorang pun yang boleh menyadarkan berita gaib kecuali kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut ini adalah sebuah hadis sahih yang memuat penjelasan memadai tentang perjalanan seorang mukmin sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Tayalisi. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Zahabi. Pada suatu hari, Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat mulai usai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah SAW saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-orek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tak lama beliau melihat lagi ke langit kemudian menunduk hingga 3 kali. Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabat, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Sebanyak 2 kali atau 3 kali. Lantas beliau pun berdiri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur," sebanyak 3 kali. Itulah doa Rasulullah SAW sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kuburnya, lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas, apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikabarkannya bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Sesungguhnya, seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhiratnya akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba tadi. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28.
Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geriba itu. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat ke tempat mereka. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh sang malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi, sampai-sampai memenuhi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut melalui sabdanya. Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kesutri yang paling wangi yang pernah engkau temukan di muka bumi. Rupanya itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh sewaktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan, aroma wangi dari orang yang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang soleh. Dapat dipastikan aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada. Sebab banyak sekali kabar mutawatir baik yang klasik maupun yang modern tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup. Namun, terkadang ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi sewangi minyak misik itu. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyebut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat pembawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dengan diantar para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setibanya di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Iliyin, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Iliyin adalah kitab yang tertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19-21. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin, lalu dikatakan kepada mereka, "Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan dari aku mengeluarkan mereka lagi." Hal itu sebagaimana yang dilansir dalam Al-Quran. "Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain." Quran Surat At-Taha ayat 55. Setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Iliyin, ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing. Setelah ruh itu dikembalikan ke dalam jasad yang ada di dalam kubur, maka hanya Allah yang Maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab keadaan alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia.
Selanjutnya dia akan didatangi oleh 2 malaikat yang berteriak keras dan kasar. Didudukannya hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Kedua, bertanya tentang siapakah Tuhanmu? Maka hamba itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu menjawab, agamaku adalah Islam. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutannya. Maka dia akan menjawab, Rasulku adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaan yang keempat adalah tentang amalan-amalannya semasa di dunia. Maka dia akan menjawab, aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah ujian kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu tidak berguna sedikit pun kecerdasan, tipu daya dan cara lain untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang diinginkan. Sebab orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amalan solehnya, sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Hal itu sejalan dengan firman-Nya yang artinya Allah menunggukan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaan semasa di dunia. Setelah itu, terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintah para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, hambaku itu benar, maka hamparkanlah sebuah taman dari surga untuknya, berilah pakaian dari surga untuknya, bukalah sebuah pintu ke surga untuknya. Maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu, datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki atau seorang yang menyerupai sosok laki-laki. Laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus dan beraroma wangi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menyenangkan dirinya. Dalam hadis yang ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus dan bertubuh wangi. Dia berkata, gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menyenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia lalu bertanya, semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Namun belakangan sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira adalah amal soleh yang pernah dikerjakannya selama di dunia. Sementara harta kekayaan, keluarga, dan anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya dalam kuburan. Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali dulu engkau bergegas menaati Allah, namun lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kufur. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu berkat keimanan dan kesolehan masing-masing? Seperti yang diungkap dalam hadis,
pada hari itu sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan. Karenanya tidaklah heran setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut, menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Maka disampaikanlah kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi." Demikianlah yang terjadi pada seorang hamba mukmin, mulai turun sakaratul maut untuknya hingga datang tuntutan untuknya agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kisah selanjutnya adalah kisah perjalanan ruh orang zalim ahli neraka jahanam hingga ke menuju alam barzah. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi saat ajal menjemputnya. Sebab kematian merupakan peristiwa gaib yang hanya diketahui Allah kecuali yang dibocorkan melalui ayat-ayatnya, hadis qudsi atau hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hadis sahih yang bercerita tentang kematian seorang pezalim di bawah ini. Ia diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Tayalisi. Di dalamnya dikisahkan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang. Sambil menunggu penggalian liang lahat usai, beliau kemudian bercerita kepada para sahabat bagaimana keadaan hamba yang zalim dan kufur saat ditemui kematiannya sampai dimasukkan ke liang lahat, lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas, apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Sesungguhnya seorang hamba yang kufur dan zalim, ketika akan meninggalkan dunia yang fana dan memasuki alam baka, turunlah para malaikat langit dalam rupa yang menakutkan dan menyeramkan. Mereka berlaku kasar dan keras serta wajah yang hitam dan legam. Setibanya mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Mereka membawa kain kafan dan minyak dari neraka. Tak lama malaikat maut datang kepadanya dan duduk dekat kepala, lantas membentak, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada murka Allah." Tak lama kemudian ruh hamba kufur itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya. Ruh itu sempat mau kabur dan bersembunyi, namun malaikat maut segera mencabutnya dengan kasar bagaikan menarik besi berduri dari daging panggangnya. Kita pun bisa membayangkan jika menarik tusukan besi berduri dari daging panggang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan susah payah. Sebab jika tidak, daging yang ditariknya akan tersisa dalam tusukan. Ini adalah gambaran bagaimana kasar dan kerasnya proses pencabutan ruh dari jasad orang-orang kafir di saat kematian mereka. Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadisnya bagaimana keadaan orang kafir dan orang zalim saat dicabut ruhnya. Maka terputuslah seluruh urat dan saraf-sarafnya. Di samping itu, seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi, maupun para malaikat langit. Pintu-pintu langit ditutup untuk ruh hamba yang kotor tersebut. Semua penduduk pintu langit yang dilewatinya menakut-nakuti dan mendoakan agar Allah menjauhkan ruh tadi dari mereka. Para malaikat yang turut menghadiri kematian sang hamba segera mengambil si ruh kotor itu. Setelah diletakkan di atas kain kafan yang mereka bawa dari neraka, ruh pun bertambah kotor. Lebih parah lagi,
Ruh tersebut mengeluarkan aroma bau yang tak sedap akibat dari kekufuran dan amalan-amalan buruknya. Sampai-sampai para malaikat yang dilewati ruh tersebut merasa terganggu. Setelah ditanyakan, satu malaikat yang bertugas menjaganya menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Dia menyebutnya dengan nama terburuk yang pernah dipergunakan di dunia. Begitu sampai di langit dunia, ruh itu tak diizinkan masuk, sebab langit tidak pernah dimasuki siapapun kecuali makhluk-makhluk suci, ahli keimanan dan ketakwaan. Sementara makhluk-makhluk yang kufur dan zalim tidak pantas mendapat kemuliaan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Daripada itu, Allah memerintahkan mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam sijin yang ada di lapisan bumi ketujuh. Ini artinya mereka diperintahkan untuk menjauhkannya dari bahan mereka diciptakan. Namun Allah akan mengembalikan mereka kepada bumi dan mengeluarkannya lagi dari bumi pada hari kiamat. Demikianlah yang dijanjikannya dalam Al-Quran. Dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Quran Surat Taha ayat 55. Maka dilemparkanlah ruh itu dari langit. Pasalnya ia tak layak mendapat kemuliaan dan penghormatan. Bagaimana tidak? Karena semasa di dunia, ruh tersebut telah melemparkan agama Allah dan menghempaskan syariatnya. Sehingga pantaslah jika ruh tersebut dibawa dalam keadaan hina dan tidak dimuliakan. Malahan dilemparkan dari langit ketinggian. Ini pula yang ditunjukkan Allah dalam firman-Nya. Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Ruh pun dikembalikan kepada jasadnya, sehingga ia bisa mendengar jelas suara sandal-sandal orang-orang yang semula menjadi sahabatnya. Mereka pulang ke rumahnya dan pergi meninggalkan dirinya sendiri menghadapi nasib yang memprihatinkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya dari bahaya. Tidak ada satupun yang mampu membebaskan dirinya dari prahara yang mengelilinginya. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara para raja dengan para rakyat jelata. Para penguasa telah meninggalkan kekuasaan mereka, kekayaan telah melantarkan mereka, begitupun keluarga, kawan, dan sahabat. Semuanya telah meninggalkan mereka menghadapi nasib tragis seorang diri. Tak lama kemudian, malaikat Munkar dan Nakir datang dan menguji mereka dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapa Tuhan yang mereka sembah, apa agama yang mereka anut, siapa Rasul yang mereka teladani. Namun mereka bungkam tak mampu menjawab. Jawaban mereka hanya, hah, tidak tahu, tidak kenal, dan seterusnya. Dalam pada itu terdengar suara panggilan dari langit. Hambaku itu bohong, maka hamparkanlah semua taman dari neraka untuknya. Bukalah sebuah pintu neraka untuknya. Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya. Saat itu pula kuburan disempitkan untuknya sampai tulang-tulang rusuknya menyatu. Kemudian diserupakanlah amal buruk hamba itu dalam wujud seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian jelek, dan beraroma tak sedap. Laki-laki buruk itu pun menyampaikan, "Ini adalah harimu di mana engkau dijanjikan." Maksudnya, hari yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kufur dan zalim dalam kitabnya melalui lisan Rasulullah.
Begitu sang hamba menanyakan identitas laki-laki yang membawa kabar buruk untuk dirinya, dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu engkau kecuali lamban menaati Allah dan cepat bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas keburukanmu." Maka Allah pun menyiapkan para petugas yang akan menyiksa di kuburnya. Petugas itu tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Di tangannya terdapat gagang besi yang apabila dipukulkan pada gunung ia akan hancur lebur menjadi tanah. Dengan besi itulah sang hamba yang kufur itu dipukuli sampai hancur menjadi tanah. Setelah hancur, Allah mengembalikannya lagi seperti semula untuk dipukuli. Begitu seterusnya. Setiap kali dipukul, teriakannya terdengar segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Selanjutnya, dia melihat kediamannya di surga seandainya dirinya dulu beriman, serta kediamannya di neraka yang akan ditempatinya akibat kekufuran dan kesesatannya. Begitu melihat azab yang telah menantinya, dia lalu berdoa kepada Tuhannya agar tidak didirikannya dulu kiamat. Azab itu pula yang telah membuat dirinya disiksa di alam kubur. Padahal siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur lebih ringan dari siksa yang telah menantinya kelak di neraka. Bagaimana tidak? Baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka. Naudzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah agar selamat dari siksa neraka, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dari fitnah neraka, dari fitnah kubur, dari asap kubur, dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal, dari keburukan fitnah kekayaan, dan dari fitnah kefakiran. Hadis riwayat Ahmad. Alhasil, jika perjalanan orang-orang baik dan orang-orang zalim di dunia saja berbeda, maka apabila tempat kepulangan masing-masing mereka di akhirat, setiap dari mereka akan menempuh jalan masing-masing, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW dari mulai menghadapi kematian sampai orang-orang mukmin mengambil bagiannya di surga dan orang-orang kafir mengambil bagiannya di neraka. Berbahagialah orang yang dinasehati lalu mengambil nasihat itu. Beruntunglah orang yang tahu lalu belajar. Bergembiralah orang yang sadar lalu menyadari. Dia tidak larut dalam kezaliman, tidak lalai kepada akhiratnya, tidak lupa terhadap dirinya sampai datang keyakinan atau kematian padanya. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam. 7. Tempat keberadaan roh setelah manusia meninggal. Dalam Islam, roh itu ada dan memiliki hakikat, karakter, dan juga sifat. Bisa merasakan kesedihan dan kegembiraan, bisa bergerak ke sana kemari, naik turun, dan berbagai macam aktivitasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, roh-roh itu ada yang berbahagia dan ada yang menderita. Tidak berada di satu tempat, tetapi ada roh yang ada di liyin yang paling tinggi dan ada roh yang ada di bumi dalam keadaan hina. Ia yang tidak pernah meninggalkan bumi. Keadaan jiwa dan roh berbeda dengan keadaan badan. Keberadaannya di surga dan di langit yang sampai ke serambi kubur dan badan berada di dalam kubur yang bergerak cepat, berpindah dari langit serta turun, yang dibagi menjadi roh yang bebas, ditahan, tinggi, dan rendah. Setelah berpisah dengan badan, roh itu bisa sehat dan sakit, bahagia dan menderita, merasakan kenikmatan dan siksaan. Lebih dari apa yang dirasakannya ketika masih berada di dalam badan. Di sana penahanan, penderitaan, siksaan sakit, dan kerugian. Di sisi lain ada kenikmatan, kebebasan, dan ketentraman. Keadaannya di badan serupa dengan janin di perut ibu. Setelah roh itu keluar dari badan, juga serupa dengan keadaan janin yang keluar dari perut ibunya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam bukunya berjudul Roh, roh-roh itu saling berbeda-beda tempatnya di alam barzah. Di antaranya ada roh yang di Iliyin, paling tinggi di Al-Mala'ul A'la, yaitu rohnya para nabi. Mereka pun juga berbeda-beda tingkatannya, seperti yang dilihat Nabi SAW pada malam Isra.
Adapun roh-roh selain para nabi dapat dibedakan tempat keberadaannya sebagai berikut. 1. Roh yang berada di badan burung berwarna hijau. Roh yang berada di badan burung berwarna hijau yang berlalu lalang dan pergi di surga menurut kehendaknya adalah roh yang para syuhada. Tetapi ini pun tak berlaku bagi mereka semua. Ada di antara para syuhada yang rohnya bertahan sehingga tidak bisa masuk surga karena mereka mempunyai hutang atau sebab lainnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Musnad dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsi, bahwa ada seorang laki-laki menemui Rasulullah seraya bertanya, "Apa yang kudapatkan jika aku terbunuh di jalan Allah?" Lalu yang kedua, ada roh yang tertahan di ambang pintu surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Aku melihat rekan kalian tertahan di ambang pintu surga." Lalu yang ketiga, ada roh yang tertahan di kuburnya. Ada juga roh yang berada di pintu surga. Lalu ada roh yang tertahan di bumi. Roh ini tak bisa naik ke Al-Ma'ul A'la. Ini merupakan roh yang hina dan terikat dengan bumi. Jiwa yang memiliki sifat bumi tidak akan berkumpul dengan jiwa yang memiliki sifat langit. Sebagaimana keduanya tak bisa berkumpul ketika berada di dunia. Jika yang selagi dunia tidak mau mencari makrifat tentang Robnya, tidak mencintainya, tidak menyebutnya, tidak bersanding bersamanya, dan tidak takarub kepadanya, berarti jiwa yang memiliki sifat bumi dan hina, setelah berpisah dengan bumi tidak akan beralih dari bumi itu. Sebaliknya, jika yang memiliki sifat ketinggian, selagi di dunia senantiasa mencintai Allah, menyebut namanya, takarub kepadanya dan bersanding dengannya, maka setelah roh itu berpisah dari badan, ia berkumpul dengan roh-roh lain yang memiliki sifat yang sama. Lalu yang keenam, ada roh yang berada di dalam tungku api. Roh ini adalah memiliki para pesina, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, ada roh yang ada di sungai darah. Roh yang ada di sungai darah dan berenang di dalamnya kemudian dilempari batu setiap kali ia akan keluar dari sungai darah tersebut. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.